Apakah hakim bisa menolak permohonan gugatan cerai di pengadilan? Tentu bisa, selama pemohon atau orang yang mengajukan permohonan gugatan cerai tersebut tidak bisa mendalilkan dalil gugatannya, maka tentu bisa ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman, sobat Islam Law? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Nah, teman-teman, masih dalam segmen yang sama, yaitu bahas mengenai perkawinan, ya, undang-undang perkawinan. Nah, kalau kemarin-kemarin atau video sebelumnya saya membahas mengenai bagaimana kekuatan hukum perceraian yang dilakukan di luar persidangan, lalu kemudian ada juga alasan-alasan perceraian. Nah, namun pada video kali ini saya mau membahas mengenai apakah hakim bisa menolak gugatan cerai di pengadilan. Nah, tentu teman-teman, jawabannya bisa, ya, sangat bisa. Nah, apabila suami atau istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, maka harus disertai dengan dasar serta alasan kenapa kemudian salah satu pihak baik istri maupun suami mengajukan perceraian. Nah, tentu harus disertai dengan dasar dan alasan, ya. Nah, selama permohonan gugatan perceraian memiliki dasar serta alasan, maka hakim akan mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Nah, dengan catatan, ya, dalil gugatan itu harus bisa dibuktikan di pengadilan. Paham gak nih yang saya maksud, ya? Jadi misalkan istri mengajukan gugatan cerai terhadap suami, ya, karena dengan alasan, ya, dia mengalami KDRT, kekerasan, ya, kekerasan terhadap dirinya, sehingga sangat beralasan hukum dia mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Nah, atas alasan tersebut, karena dia dianiaya, mengalami kekerasan, maka dia harus buktikan di hadapan persidangan. Manakala tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang dia sampaikan di dalam gugatan tersebut, maka tentu sangat bisa berpotensi untuk ditolak, ya. Karena dalam hal ini setiap gugatan yang dimohonkan, diajukan, sebagai pemohon harus bisa meyakinkan hakim, harus bisa membuktikan dalil-dalil. Nah, istilahnya siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Misalkan perceraiannya karena kekerasan, karena mengalami kekerasan fisik, dianiaya oleh suaminya, maka, ya, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan tersebut, maka harus disertai dengan bukti, meyakinkan hakim. Buktinya seperti apa? Misalkan, ya, dibuktikan dengan surat keterangan visum dari dokter, atau sebelum luka-luka itu hilang, mungkin di foto, didokumentasikan, baru di print. Nah, menandakan bahwasanya benar itu kejadian yang dialami, tetapi harus dibuktikan siapa pelakunya. Misalkan suaminya, harus dibuktikan dengan saksi, keterangan saksi, biar keterangan hasil visum tidak berdiri sendiri, maka dikuatkan dengan keterangan-keterangan saksi. Nah, sekiranya ada saksi yang melihat, menyaksikan, mendengar pada saat peristiwa kejadian kekerasan tersebut atau pemukulan dilakukan oleh sang suami terhadap istri. Nah, itu, ya. Nah, proses pembuktian harus dibuktikan di pengadilan. Ketika, ya, dalil-dalil bahwasanya kita telah mengalami kekerasan, penganiayaan oleh suami, maka dibuktikan dengan bukti-bukti tersebut seperti hasil visum dan saksi-saksi, maka tentu hakim mempunyai keyakinan bahwasanya benar,
ya, korban atau pemohon atau penggugat benar-benar mengalami kekerasan, sehingga ya, hakim dengan keyakinannya akan mengabulkan permohonan perceraian tersebut. Nah, lain halnya ketika seseorang atau istri mengajukan gugatan cerai ke pengadilan, lalu dia hanya merekayasa bahwasanya selama hubungan rumah tangganya cekcok terus kemudian mengalami kekerasan. Nah, pada saat dalam proses pembuktian dia tidak bisa membuktikan dalil-dalil yang dia sampaikan dalam gugatan tersebut, maka ya tentu hakim kurang yakin, tidak yakin dengan apa yang kita sampaikan, karena bukti yang kita sampaikan itu tidak cukup meyakinkan Yang Mulia Majelis Hakim di hadapan persidangan, sehingga bisa saja permohonan gugatan tersebut itu ditolak, ya, tidak diterima. Nah, itu ya, maka ya dalam istilahnya ya, siapa yang mendalilkan dialah yang harus membuktikan. Apa yang kita dalilkan, misalkan perceraian dengan alasan mengalami kekerasan fisik, selalu dianiaya, maka harus dibuktikan bentuk penganiayaannya. Nah, tidak hanya dalam pembuktiannya hanya dalam bentuk keterangan visum, tapi dikuatkan dengan saksi-saksi yang akan menjelaskan, menceritakan nanti. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi mengenai apakah hakim bisa menolak permohonan gugatan cerai di pengadilan, tentu bisa selama pemohon atau orang yang mengajukan permohonan gugatan cerai tersebut tidak bisa mendalilkan dalil gugatannya, maka tentu bisa ditolak teman-teman ya. Nah, itu teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa ada alasan-alasan kenapa kemudian seseorang atau pihak lain mengajukan perceraian, karena ada alasan atau dasar ya. Dasar ada 6 ya yang diatur di dalam undang-undang perkawinan. Nah, itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.